Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya ada menonton satu video yang berisi tentang suatu ibadah oleh gereja tertentu dan bagaimana sikap mereka di dalam gereja, di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, saya melihat sekilas bahwa orang-orang di dalam gereja tersebut terjadi suatu suasana yang berantakan atau tidak ada keteraturan. Terjadi suatu kondisi yang kacau, ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini tidak layaknya kita panggil sebagai suatu ibadah. Nah, saya mau komentari akan hal ini karena sangat penting bagi kita. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, maka bagaimana kita harusnya beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini juga bisa menjadi kesaksian yang buruk, ya, melalui video yang akan saya sharing nanti. Kita melihat justru memberikan kesaksian yang buruk bagi ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, karena mereka berpikir apakah ini ibadah orang Kristen yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita saksikan dulu satu video ini ya untuk melihat ya bagaimana ya sikap mereka dalam beribadah ini. Ya, bagaimana terjadi kekacauan di dalam gereja. Nah, saya akan sharingkan bagi kita. Ini dia. Nah, sebatas itu saja dulu kita nonton. Kita melihat bagaimana orang-orang di dalam gereja tersebut teriak-teriak, ya, teriak-teriak dan mereka berguling-guling, ya, sambil memanggil nama Tuhan. Kita melihat tidak ada kesadaran, tidak ada pengontrolan diri, ya, terjadi kekacauan. Nah, apakah ini yang dinamakan ibadah kepada Tuhan? Apakah ini sikap yang benar yang Tuhan kehendaki di dalam beribadah kepadanya? Banyak gereja seperti demikian, ya, khususnya sekarang ini, di zaman sekarang ini. Nah, ketika mereka dikritik ataupun ditegur, mereka banyak sekali alasan. Nah, apa yang mereka praktekkan, ya, ibadah seperti demikian justru memberikan ya kesaksian buruk, ya, tidak hanya membuat ya Tuhan tidak berkenan terhadap ibadah tersebut, tetapi juga memberikan kesaksian buruk bagi orang-orang yang menonton ya video tersebut. Nah, jadi melalui firman Tuhan saya akan jelaskan bagi kita bagaimana sikap yang benar di dalam beribadah.
Apakah kita bisa praktekkan cara-cara seperti yang di video tadi? Dan mengapa kita bisa mengatakan bahwa ibadah yang dipraktekkan di video tadi adalah salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, ya, yang akan kita bahas adalah sikap dalam beribadah kepada Tuhan, ya, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, di sini pertama kita mau melihat di Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Nah, dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Nah, firman Tuhan ini begitu jelas bagi kita orang-orang Kristen. Di dalam beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh beribadah menurut cara kita sendiri, sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tidak bisa, karena kita melakukan ibadah itu tujuannya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Banyak gereja sekarang mengadakan ibadah, tujuannya adalah untuk memuaskan diri manusia, untuk menyesuaikan, ya, keinginan kita manusia. Bukan lagi memandang bahwa ibadah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka itu berarti kita harus mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepadanya di dalam beribadah, supaya ibadah kita itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Allah. Menyembah Tuhan Allah, memuji Dia, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Katakan menurut cara yang berkenan kepadanya. Garis bawahi ini, jangan pernah beribadah ataupun pergi cari gereja yang dimana beribadah hanya untuk, ya, menyesuaikan keinginan setiap jemaat. Bagaimana supaya jemaat itu bisa senang, supaya betah, ya, supaya bisa semangat, bisa lebih bergairah. Kita sesuaikan ibadah untuk kepentingan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ngantuk, tujuannya supaya, ya, jemaatnya tidak pergi, supaya lebih banyak orang. Oh, itu tujuannya. Bukan kita memikirkan apakah itu berkenan di hati Tuhan atau tidak. Agar sebawahi ini, cari gereja yang mengajarkan ataupun mengadakan ibadah, ya, menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, cara yang berkenan kepadanya itu seperti apa? Dikatakan di sini dengan hormat dan takut. Nah, disinilah kita melihat apakah gereja tersebut, ibadah tersebut, ya, mengadakan ibadah dengan cara berkenan kepadanya. Jikalau kita melihat bagaimana melaksanakannya, apakah dengan hormat dan takut. Lihat, hormat. Kalau kita mengatakan hormat, itu berarti kita harus benar-benar jaga sikap kita. Kita harus menunjukkan sikap kita yang memuliakan nama Tuhan. Kita ketemu dengan presiden saja, kita tidak bersikap aneh-aneh, ya, terteriak, guling-guling, ya, gerakan-gerakan yang tak jelas, yang tak terkontrol. Tidak. Kita bersikap dengan tenang. Kita hormat kepada presiden. Kita pun bicara, kita jaga omongan kita. Tidak, ya, sembarangan bicara, keceplosan terus-menerus. Tidak. Hati-hati.
Ada sikap bagaimana kita menghargai, menghormati presiden ketika kita bertemu dengan presiden. Apalagi ini adalah Tuhan Allah, Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, dan penyelamat kita. Dikatakan kita harus beribadah dengan hormat, harus tunjukkan sikap bahwa kita memuliakan Tuhan. Ya. Kita ada sikap sopan, ya. Tidak bersikap seolah-olah tidak peduli terhadap Tuhan. Seolah-olah kita bersikap sewenang-wenang saja. Kita harus hormat kepada Tuhan dan takut. Kalau dikatakan takut, artinya apa? Kita harus ya benar-benar memiliki suatu sikap ya tunduk kepadanya, dan kita benar-benar berhati-hati di dalam setiap ibadah kita. Jadi inilah sikap yang benar di dalam beribadah. Ya. Bukan seperti yang di video tadi. Teriak-teriak, guling-guling, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, anak-anak perempuan lagi. Guling-guling sampai roknya ya. Waduh, itu benar-benar parah, itu bukan ibadah kepada Tuhan. Di mana di dalam Alkitab mengajarkan ibadah seperti demikian? Bahkan kalau kita melihat ya, di perjanjian lama, khususnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala, mereka itu ibadah seperti yang di video tadi. Ya, teriak dan tak jelas mereka, gerakan mereka ya berantakan, tak menguasai diri. Misalnya kalau kita melihat cerita bagaimana Elia melawan ratusan ya nabi-nabi penyembah berhala. Dan mereka memanggil ya dewa mereka dengan sikap yang aneh, berantakan, dan wah. Nah, itulah yang dilakukan di video tadi juga. Ya. Bukan seperti demikian yang diajarkan oleh Tuhan di dalam beribadah. Dia dikatakan dengan hormat dan takut. Artinya apa? Tenang, bersikap sopan, dan berhati-hati di dalam beribadah. Jangan bersikap aneh-aneh ataupun berteriak melakukan gerakan yang aneh-aneh. Ya, apalagi berguling-guling. Ya, tambah lagi perempuan lagi. Dicatat ini untuk gereja dan untuk kita setiap Kristen yang mau pergi beribadah. Harus beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus bersikap hormat dan takut akan Tuhan dalam beribadah? Lihat, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bayangkan. Dahsyatnya Tuhan dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau dia begitu dahsyat, boleh tidak kita macam-macam di hadapan? Tidak bisa. Kita sedang menghadap Tuhan dalam beribadah, bukan sedang sebatas berkumpul dan memuaskan keinginan kita untuk melakukan acara tersebut. Bukan tata ibadah itu kita lakukan ya untuk ya membuat kita puas sesuai dengan keinginan daging kita. Bukan. Kita beribadah sedang menghadap Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat, begitu agung, begitu mulia. Maka kita harus punya sikap hormat dan takut akan Dia. Inilah gereja yang benar di dalam melakukan ibadah. Dan inilah sikap kita orang Kristen di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin ada yang mengatakan, nah di video tadi kan mendapatkan karunia. Ada yang mengatakan karunia Roh Kudus. Ya, sehingga terjadilah seperti demikian. Jangan kita menghakimi, mengatakan, oh itu berantakan, oh ini salah atau apa. Jangan kita menghakimi. Mereka mengatakan itu kan dia mendapatkan karunia Roh Kudus, sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah,
ini juga suatu kesesatan. Ya, apa kata firman Tuhan? Di 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang karunia Roh Kudus, yang dimana dipraktekkan oleh gereja Korintus di dalam ibadah. Dan di sini Rasul Paulus jelas menegur mereka dan mengatakan bahwa ketika kita melakukan karunia-karunia tersebut, dikatakan harus dengan sopan dan teratur di dalam ibadah. Jadi dalam beribadah pun segala sesuatu yang kita lakukan, tata ibadahnya, puji-pujian kita, dikatakan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tidak berantakan. Tidak hancur-hancuran. Tidak seperti orang mabuk. Sopan dan teratur. Karena Tuhan bukanlah Allah yang dimana memiliki sifat yang berantakan. Bukan. Dia adalah Allah yang kudus, penuh hikmat, teratur. Dia mencintai yang namanya ibadah yang teratur dan sopan. Bukan ibadah yang dimana semuanya berantakan. Dalam memuji Tuhan pun tidak boleh kita berantakan. Harus semuanya memuji Tuhan dengan teratur. Semuanya bisa bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana pujian itu bisa diberikan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, 2 ayat firman Tuhan ini saya rasa sudah jelas menolong kita untuk bisa mengerti bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan kita bisa mengatakan video tadi itu bukan ibadah yang berkenan dari Tuhan. Jadi bertobatlah kalau kita ada melakukan seperti demikian. Marilah kita ikuti ibadah yang berkenan di Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut, dan semuanya berlangsung dengan sopan dan teratur. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.